Bengkulu. Dan seperti janji Desi sebelumnya, kita udah kedatangan satu bintang tamu. Ini dia ada Mbak Milen nih. Mungkin Mbak Milen boleh perkenalan diri dulu terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Milenika Ramdhani Putri, biasanya dipanggil Milenika. Itu aku salah satu mahasiswi dari Universitas Bengkulu, jurusan Administrasi Negara, semester 6. Oke, jadi Mbak Milen ini masih mahasiswa loh Akademi Bengkulu, masih fresh banget. Dan dia udah buka satu usaha. Dan nama usahanya itu adalah Selero Awak ya Mbak Milen ya? Iya benar. Oke, nah jadi dia ini salah satu owner dari Selero Awak nih Akademi Bengkulu. Nah, untuk Akademi Bengkulu mungkin Selero Awak tuh apa sih gitu kan? Pasti ada beberapa orang yang belum tahu kan Mbak Milen. Mungkin Mbak Milen boleh ceritain dulu deh sebenarnya Selero Awak tuh apa sih Mbak? Oke, jadi Selero Awak itu adalah salah satu bisnis online kecil-kecilan nih yang jualan dessert manis-manis gitu buat yang pecinta manis-manis dessert gitu. Boleh banget order di Selero Awak karena menu-menunya itu makanan penutup bisa dibilang kayak gitu. Oke, jadi bisnisnya itu di dessert ya Mbak ya, kayak makan-makanan penutup yang manis-manis gitu ya. Nah, untuk Selero Awak ini sendiri sih Mbak, awalnya Mbak Milen punya ide buat ini tuh karena apa sih Mbak? Mungkin ada melihat sesuatu atau dapat ide dari mana gitu? Sebenarnya kalau ditanya masalah awalnya gimana, itu sebenarnya iseng-iseng aja sih. Dulu tuh kan waktu masih mahasiswa baru, terus dapat teman baru, nggak sengaja ngobrol-ngobrol masalah bisnis. Terus nggak lama setelah itu tuh kebetulan banget ditawarin untuk ngisi stand di bazar salah satu acara FISIP Expo 2018. Jadi isi di sana, terus udah nentuin kalau mau jualan salad buah. Waktu itu cuma salad buah. Oke. Terus jadi dari situ tertarik untuk melanjutkan lagi. Jadi waktu itu jualan di Sport Center Pantai Panjang waktu liburan semester. Terus karena berbagai kendala yang ada, karena udah masuk kuliah lagi, pindah jadi jualannya di rumah. Oke, jadi berawal dari iseng-iseng dan dapat dapat inspirasi dari jualan stand dulu awalnya ya Mbak. Dan akhirnya jadi jualan di rumah gitu karena udah kuliah gitu ya. Nah, untuk nama sendiri nih Mbak, kan ini Selero Awak kan, orang yang Selero Awak tapi ini apa sih gitu sih Mbak? Kalau untuk Mbak Milen sendiri apa sih arti dari nama usaha Mbak ini? Mungkin entah itu nama singkatan atau mungkin ada arti tersendiri gitu. Sebenarnya dulu tuh namanya tuh Selero Salad ya, karena dulu cuma jualan salad buah. Nah terus karena udah nemuin beberapa menu lainnya, jadi kami tuh memutuskan untuk ganti biar orang nggak mikir kalau cuma jualan salad buah aja di sini kan. Jadi kami cari lagi, akhirnya menentukan Selero Awak. Ngambil Awak tuh karena ini nih dessert Bengkulu gitu, menjelaskan kalau ini dari Bengkulu. Terus kata Selero ya artinya ya kalau kita lagi Selero dessert ya ordernya di Selero Awak gitu. Oke, jadi maknanya itu dalam banget ya. Jadi ini kalau kamu Selero langsung aja order di Selero Awak gitu kan. Dessertnya orang Bengkulu nih, Akademi Bengkulu. Cocok banget untuk pendengar Komodo FM pastinya. Dan ini ngomong-ngomong nih Mbak, untuk Selero Awak sendiri tadi katanya bermula dari iseng-iseng pas ada expo di FISIP ya. Nah itu berdirinya sendiri untuk Selero Awak itu di tahun berapa sih Mbak? Bertepatan di pas banget di acara FISIP Expo 2018, yaitu di tanggal 22 November 2018. Oke, jadi udah hampir kurang lebih 2 tahun ya. Oke, udah lama, cukup lama banget nih ya Mbak ya. Dan mungkin mau nanya juga nih Mbak, kan tadi katanya awal-awal cuman ada salad, terus karena udah nambah diganti jadi Selero Awak nih. Nah untuk Selero Awak sendiri itu varian-varian atau menu-menunya ada apa aja sih Mbak? Kalau menu dari Selero Awak itu yang pertama kan yang jelas salad buah nih. Terus seiring berjalannya waktu kami mau cari inovasi-inovasi lain, muncullah boba dessert box. Terus ada Oreo cheesecake, Lotus dessert box seperti yang ditampilkan di sini ya. Terus ada pudding crunch sama red velvet. Kalau red velvet itu lebih ke cake gitu sih. Jadi untuk produknya sendiri Selero Awak ini banyak banget nih Akademi Bengkulu. Dan untuk Akademi Bengkulu mungkin yang penasaran apalagi sih, nanti di segmen selanjutnya Desi bakalan kulik-kulik lagi si Mbak Milen nih, dia bagaimana usahanya dan apa aja yang selama dia berusaha itu entah itu rintangan atau apapun itu nanti bakalan Desi tanyain di segmen selanjutnya. So untuk Akademi Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di 9 Komodo FM, Radio Sarani, radionya Bengkulu.
Masih di 90,2 FM Radio Sarawunip, radionya Bengkulu. Oke, balik lagi di Dialog Entrepreneur Nakar Bengkulu. Dan tentunya masih bersama Desi dan juga Mbak Milen, owner dari Selero Awa Nakar Bengkulu. Dessertnya orang Bengkulu. Oke deh, yang di Bengkulu. Tadi kita udah cerita-cerita nih gimana sih awalnya Mbak Milen dapat ide memulai bisnis Selero Awa ini, kapan dibentuknya atau kapan berdirinya, dan apa arti nama Selero Awa itu sendiri. Selero Awa itu sendiri. Nah, kali ini Desi bakalan tanyain lagi nih, kita ulik-ulik lagi sama Mbak Milannya. Gimana sih atau siapa aja sih Mbak yang ketika Mbak membangun usaha Selero Awa ini yang membantu dari belakang mensupport atau mungkin partner Mbak di menjalankan usaha Selero Awa ini Mbak? Kalau ngomongin masalah partner, sebenarnya Selero Awa ini dibentuk ya berdua dengan teman satu fakultas, tapi beda jurusan gitu. Yang emang dari nol kami mendirikan atau menjalankan bisnis Selero Awa gitu. Untuk yang support dari awal berdirinya sih mungkin lebih ke teman-teman kampus ya, karena mereka bisa langsung datang ke bazar itu, langsung kayak sebar-sebar di media sosial mereka masing-masing gitu sih. Oke, jadi untuk Selero Awa ini didirikannya berdua berpartner sama teman satu fakultas tapi beda jurusan, dan tentunya yang awalnya banget yang mensupport itu adalah teman-teman dekat Mbak Milen sendiri ya. Nah, karena emang kalau kita bikin usaha itu support dari teman itu benar-benar diperlukan ya Mbak ya. Dan tentunya nih akan Bengkulu slide itu untuk Mbak Milen ya lagi ya Mbak ya. Ini untuk strategi sendiri untuk Mbak Milen ketika memulai bisnis ini, ketika memulai pemasarannya atau memulai mengenalkan si Selero Awa ini sendiri, bisa diceritain gimana nggak Mbak? Kalau strategi dari awal Selero Awa ini dijalankan, itu mungkin lebih ke media sosial sih kan. Kami waktu di bazar itu lebih promosinya melalui Instagram, baik itu dari Instagramnya Selero Awa maupun dari Instagram pribadi kami sebagai yang menjalankan ini. Jadi melalui media sosial terlebih dahulu. Dan Selero Awa ini sendiri udah punya Instagram sendiri ya Mbak? Udah. Mungkin boleh disebutin Instagramnya apa? Boleh. Tahu Akademi Bengkulu di rumah penasaran, Selero Awa ini apa? Mungkin dia bakalan pernah dengar gitu kan, jadi selera gitu kan, mau cari-cari gimana, boleh deh dikasih tahu. Jadi buat teman-teman yang mau cari-cari Instagramnya Selero Awa, bisa dicari namanya Selero Awa ID. Selero Awa.id nih yang di Bengkulu, tinggal dicari aja di Instagram. Dan untuk pengenalan tadi udah melalui sosial media dan teman-teman. Untuk secara itu kan melalui sosial medianya kan Mbak. Untuk secara misalnya ketemu langsung itu ada nggak sih Mbak strateginya? Mungkin kalau untuk sekarang strategi kami pemasarannya itu lebih ke kalau secara langsung bisa kayak endorsement gitu sih. Tapi kembali lagi mereka influencernya ke media sosial juga sih promosinya. Jadi media partner ya selain itu. Dan balik-balik lagi ke sosial media. Oke. Dan untuk proses pembuatan usaha ini atau pembuatan produk dari Selero Awa ini gimana sih Mbak? Apakah ini pure dari buatan Mbak sendiri atau mungkin ada bahan yang dibeli terus di mix atau memang semuanya itu dibuat sendiri gitu? Kalau menu-menu dari Selero Awa ini semuanya ada bahan bakunya yang dibeli gitu. Nanti baru resepnya itu dari kami bagaimana pencampuran setiap bahannya itu untuk menjadi menu-menu andalan kita. Oke, resep rahasia. Secret recipe. Iya kan? Jadi untuk Selero Awa ini sendiri yang Akademi Bengkulu adalah racikan dari Mbak Milen dan partnernya tentunya. Jadi ini udah dipastiin resepnya rahasia dong. Dan untuk Akademi Bengkulu mungkin yang masih mau tahu lagi nih apa aja sih selanjutnya di segmen kedepannya bakalan dikulik lagi gimana proses atau mungkin varian-varian apa aja yang menjadi menu favorit di Selero Awa sendiri. Untuk Akademi Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di 90,2 FM Radio Sarawunip, radionya Bengkulu. Balik lagi di Dialog Entrepreneur dan tentunya masih bersama Desi dan juga Milen, owner dari Selero Awa Akademi Bengkulu. Dan tentunya Desi mau mengucapin dulu selamat siang untuk Akademi Bengkulu dimanapun berada.
dan selamat bergabung ya Akademi Bengkulu. Dan mungkin kita bakalan lanjut lagi nih, kita bakalan nanya lagi sama Mbak Milen tentunya tentang usaha dia dari Selero Awal Akademi Bengkulu. Nah Mbak, kalau tadi kita udah cerita-cerita siapa aja nih kan yang mendukung gimana proses produksinya. Nah kali ini Desi mau tanya nih Mbak, gimana selama memulai usaha atau membuka usaha ini apa aja sih halangan atau rintangan yang Mbak hadapin ketika memasarkan produk Selero Awal ini? Kalau masalah tantangannya tentunya bisnis, apalagi bisnis yang termasuk baru seperti yang kita jalankan sekarang, tentunya pasti bakal ada lika-liku selama bisnis ini berjalan. Iya. Jadi mungkin kalau dari waktu pemasarannya, kendalanya itu misalnya kayak yang jualan dessert Bengkulu ini bukan cuma Selero Awal gitu kan, masih ada pendahulu-pendahulu dessert Bengkulu yang jadi apa ya namanya kayak pesaing bisnis gitu kan. Tapi kami percaya kalau setiap bisnis itu punya pelanggan mereka masing-masing. Iya benar. Terus untuk masalah kendalanya juga bahan-bahan yang diolah untuk menjadi menu kami itu adalah bahan bakunya itu yang harus fresh terus gitu. Jadi makanya kami itu nggak menggunakan sistem ready. Jadi kami itu pakai PO. Soalnya kalau takutnya misal kayak salad buah itu kan buah-buahan itu sensitif, kita nggak tahu kalau udah dicampur itu tahan berapa hari dan bagaimana, takutnya nanti malah merusak rasa. Jadi mungkin itu sih, jadi kayak bakalan ada kerugian bahan baku waktu proses produksinya. Oke, karena palingan kendalanya itu di karena ini salah satu dessert dan apalagi kayak salad gitu ya, butuh produk yang memang fresh, jadi mungkin kendalanya cuma di situ ya Mbak. Nah kalau untuk sendiri kayak sekarang kan lagi keadaan pandemi nih Mbak Milen ya, itu Mbak Milen sendiri menghadapi kesulitan atau tantangan lain nggak dari selain yang tadi? Tentunya untuk masa pandemi ini tentunya bakal ada penurunan pelanggan gitu kan. Apalagi di awal-awal mereka takut keluar rumah seperti itu kan. Tapi di sini kami selalu menawarkan bakal bisa diantar seperti gitu sih strateginya, free ongkir untuk perahu makmur dan unip. Terus juga untuk salad buah itu kan adalah salah satu, buah-buahan itu kan adalah makanan yang sehat, jadi bisa memperbaiki imunitas kita juga gitu sih untuk promosinya. Jadi promosinya dilebihin lagi ya, dan menawarkan jasa-jasa seperti jasa antar kirim dan kayak itu tadi ya Mbak ya. Oke. Dan mungkin untuk Selero Awal ini sendiri kan dibuka atau dibangun ketika Mbak Milen masih kuliah. Sampai sekarang pun Mbak Milen masih kuliah ya. Nah itu kira-kira mengganggu kuliah Mbak atau enggak Mbak? Kalau dikatakan mengganggu, diusahakan jangan sampai mengganggu kuliah ya. Juga membagi kan waktu ya? Iya, harus dibagi waktu juga kan. Ini kan sistemnya PO tuh, nggak ready yang dari pagi sampai malam gitu, nggak. Jadi kalau memang ada jadwal kuliah, mungkin di situ kami bakal close gitu. Terus bersama partner kan juga beda jurusan, beda jadwal ya. Jadi kami menyatukan jadwal di mana yang sama-sama kosong, jadi di situ bisa fokus jualannya gitu. Oke, jadi pintar-pintar ngatur waktunya ya Mbak ya. Jadi ini salah satu tips juga mungkin untuk Akademi Bengkulu yang mungkin ragu-ragu mau buka usaha apapun itu karena masih sekolah, masih bisa mau dibuka, tapi asal kalian bisa mengatur waktunya sebaik-baik mungkin ya Mbak Milen ya. Oke deh Mbak Milen. Nah untuk varian favorit sendiri nih Mbak di Selero Awal itu kan tadi banyak banget ya menu-menunya ya kan Mbak. Untuk menu favorit atau yang paling sering banyak dibeli sama pelanggan tuh apa sih Mbak? Kalau menu favorit tentunya itu ada salad buah, karena benar-benar dari awal kita menu andalannya itu di sana. Jadi salad buah itu termasuk yang paling banyak pembelinya. Terus yang menu paling baru yang jadi favorit adalah boba dessert box. Itu banyak karena lagi viral-viralnya minuman boba. Itu kami menyajikan inovasi, jadi pecinta boba itu nggak cuma bisa menikmati boba itu di minuman, tapi juga bisa di dessert gitu. Oke, kreatif sekali nih Akademi Bengkulu memanfaatkan sesuatu yang lagi viral untuk menjadi sesuatu yang baru biar bisa jadi penarik pelanggan, tentunya para pecinta boba ya Mbak Milen ya. Dan ini nih kalau boleh Akademi Bengkulu lihat di sini udah ada dessert lotus box ya Mbak.
Biscoff dessert box. Dessert box. Oke. Sama satu lagi ini French pudding nih akan Bia Bengkulu. Mungkin boleh cobain nih Mbak. Boleh. Oke, kita cobain dulu yang pudingnya ya Bia Bengkulu. Ini ada, ini kayaknya coklat ya Mbak? Iya coklat, puding coklat sama topping coklat. Oke. Aduh, ini coklatnya mantap nih. Mantap banget akan Bia Bengkulu. Coklatnya tuh benar-benar kental banget dan di mulut itu coklatnya nggak bisa berkata-kata. Saking enaknya nih Milen, sumpah. Ini coklatnya untuk yang pecinta coklat benar-benar rekomendasi ini akan Bia Bengkulu karena di atasnya itu benar-benar coklat. Jadi pas ketika kita sendok kita makan tuh coklatnya benar-benar lengket di dalam mulut kita nih Bia Bengkulu. Dan untuk ini apa tadi namanya Mbak? Aku lupa Mbak. Biscoff dessert box. Biscoff dessert box. Nah ini tuh untuk dessertnya akan Bia Bengkulu ada kayak 3 lapis itu. Ini 3 lapis ini apa aja sih Mbak? Yang paling dasar itu ada puding coklat. Puding. Terus di sini ada remahan regal. Sama di atasnya vanilla cream. Terus di atasnya itu ada biskuit ini gitu ya kayak ini biskuit kopi lotus sama kayak apa ya? Kayak selai-selai coklat kopi gitu di atasnya. Oke, ini kita cobain ya. Iya mantap banget ya Bia. Aduh lumur akan Bia Bengkulu enak banget. Buat kamu yang lagi dengerin ini jangan ngiler ya. Kalau ngiler langsung order aja di Instagramnya seleroawa.id ya akan Bia Bengkulu. Ini Desi cobain ya akan Bia Bengkulu. Mantap banget akan Bia Bengkulu. Swear deh nggak bohong, mau meninggoy kalau kata anak-anak zaman ini ya anak Bia Bengkulu. Dan untuk yang si Lotus ini, aku manggilnya Lotus aja ya Mbak ya, panjang banget namanya. Ini vanilla, bukan vanilla sih, apa sih atasnya ini kayak krim vanilla itu rasanya ya Mbak. Tuh manisnya pas akan Bia Bengkulu dan pokoknya rasanya pas, enak banget sumpah, serius nggak bohong. Dan untuk puding coklat, puding di bawahnya itu juga benar-benar enak banget akan Bia Bengkulu. Jadi untuk akan Bia Bengkulu yang penasaran banget, yang sekarang udah ngiler banget dengar gitu kan, langsung aja order Selero Awa di Instagram seleroawa.id, dicatat Instagramnya, di follow, langsung order deh akan Bia Bengkulu. Oke deh Mbak. Dan itu tadi kita udah ngomongin varian yang favorit dan udah dicobain langsung nih Mbak. Nah ini Desi mau nanya deh, untuk setiap variannya tuh harganya ada berapa aja sih Mbak? Dan mungkin bisa dikasih tahu juga ukurannya sama harganya berapa? Kalau yang pertama itu mungkin salad gua ya, itu ada 2 ukuran, ada yang 300 ml sama yang 650 ml. Itu kalau yang 300 ml kami kasih harga 12.000, yang besarnya 25.000. Terus kalau dessert boxnya boba sama biscoff ini sama-sama 25.000. Pudding crunch-nya 10.000. Oreo cheesecake-nya juga ada 2 ukuran, ada yang 300 ml sama yang 200 ml. Kalau yang 200 itu 10.000, yang 300 15. Terus yang satu lagi red velvet itu kita kasih harga 45 karena itu cake gitu. Iya, karena kalau red velvet itu emang di luaran agak sedikit menjual harganya gitu ya Mbak ya. Tapi nih untuk akan Bia Bengkulu khusus kayak salad tadi itu murah banget loh akan Bia Bengkulu untuk ukuran segitu. Apalagi untuk puding coklat ini dengan rasa yang coklat yang benar-benar ondel gitu ya, mantap banget. 10.000 tuh worth it untuk kamu coba. Apalagi untuk si Lotus ini, namanya si Lotus ini dengan ukuran sebesar ini berapa tadi Mbak? 25. Nah, 25 itu benar-benar yang menjanjikan sih, karena cuma 25.000 dan rasanya benar-benar menjanjikan untuk lidah kamu ya kan Bia Bengkulu, memanjakan. Apalagi untuk yang di luar sana pecinta-pecinta dessert manis dan coklat-coklat gitu kayak gini, benar-benar worth it kan Bia Bengkulu. Oke deh Mbak, kayaknya kita tahan sejenak ya kan Bia Bengkulu karena ini makanan di depan Desi ini manis banget, jadi Desi aduh ya ampun gitu kan. Nah untuk kamu yang penasaran apa aja yang bakalan Desi bahas di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Saraunip, radionya masih di 99,2 FM Radio Saraunip, radionya Bengkulu. Tentunya masih di Dialog Entrepreneur yang akan Bengkulu di sore
ini bareng owner dari Selero Awak, ada Mbak Milenika nih kami Bengkulu. Oke deh Mbak, tadi kita udah banyak banget pembahasan di segmen-segmen sebelumnya. Nah mungkin di segmen kali ini Desi mau tanya nih sama Mbak Milen, apa sih tujuan ke depan ataupun harapan dari Mbak Milen untuk usaha Selero Awak ini sendiri Mbak? Tujuan dan harapan ya, mungkin tujuannya bisa apa ya, menjadi dessert favoritnya orang Bengkulu. Terus harapannya mungkin bisa menambah menu-menu lainnya gitu, untuk mencari lagi inovasi menu-menu yang bisa menjadi favoritnya orang Bengkulu. Terus apa ya, mungkin itu sih harapannya untuk sekarang. Semoga ya Mbak ya, kedepannya si Selero Awak bakalan lebih besar lagi, lebih maju lagi, dan lebih banyak lagi pelanggan yang menikmati dessert dari Selero Awak ini. Amin ya Mbak ya, amin. Dan untuk kedepannya nih Mbak Milen, apakah kira-kira ada rencana mau buka kedai, kafe, atau nambah produk-produk? Kalau nambah produk tadi udah diomongin ya, mungkin buka kafe atau kedai yang bisa di nongki-nongki nih, anak muda zaman sekarang sering banget kan, atau suka banget nongki-nongki kayak gitu. Kalau itu sih pasti ya, untuk biar lebih menjangkau pelanggan-pelanggan dari online dan offline gitu kan. Kadang kan kalau ada yang offline, kadang ada orang lewat iseng-iseng lihat bisa mampir gitu kan. Jadi termasuk menjadi rencana lah, tapi masih banyak pertimbangan, baik dari dana, baik dari tempat strategi dan lain-lain Mbak. Apalagi sekarang posisinya Mbak sama si partner Mbak Milen juga masih kuliah ya. Iya. Nah, tapi semoga kita doakan ya Akademi Bengkulu secepatnya Selero Awak punya kedai sendiri, biar nanti Akademi Bengkulu kalau mau duduk di sana sambil menikmatin tuh bisa ya. Nah, nih Mbak Milen, mungkin untuk pesan atau pesan-pesan atau mungkin untuk di luar sana kan ada orang yang mau memulai usaha gitu kan, tapi ragu gitu kan, mungkin mulai deh dikasih motivasinya atau dikasih pesannya, karena sendiri kayak Mbak Milen sendiri kan masih mahasiswa tapi udah berani membuka satu usaha sendiri gitu. Mungkin bisa dikasih motivasi untuk anak guru di luar sana yang lagi mendengarkan di program Dialog Entrepreneur di Channel ini. Kalau pesan, sebenarnya kami di sini masih belajar ya, masih belajar untuk menjadi pembisnis yang baik gitu kan. Untuk merancang semuanya masih kami belajar, baik dari keuangan dan lain-lain. Mungkin pesannya untuk menjadi pembisnis pemula, sebenarnya kita cuma harus berani sih. Ketika kita mau berani memulai, tentunya nanti harus ada berani gagal, kita harus berani mengambil resiko, karena bisnis itu resikonya lumayan, yang bahkan kita nggak terduga dari awal gitu kan. Apalagi ya, mungkin kalau kita udah berani mengambil resiko, berani gagal, ketika kita berhasil nantinya, datang lagi masalah baru, kita nggak bakal kaget sih. Kita udah bisa menghadapinya dengan bisa berlapang dada atau bisa berpikir lebih rasional gitu. Lebih tegar deh ya Mbak ya. Dan yang pastinya kuncinya buat Akademi Bengkulu yang sekarang lagi mendengarkan, kunci dari untuk membuka usaha itu adalah berani mencoba, berani gagal, dan yang pastinya jangan pernah pantang menyerah ya Mbak. Benar. Karena kalau udah punya usaha itu nggak bakalan selalu jalan tuh mulus kayak jalan tol kalau kata orang. Pasti banyak batu-batu yang bakalan nyandung kita buat kita jatuh. Dan kalau udah jatuh, jangan takut untuk berdiri mencoba lagi. Nah nih Mbak, sebelum kita closing, boleh dulu Mbak Milen promosiin dulu deh ini Selero Awaknya ke Akademi Bengkulu di rumah. Buat Akademia Bengkulu, bagi yang suka nih sama dessert-dessert yang manis-manis, buat ngisi kekosongan kalian di rumah aja, boleh banget order dessert kita di Selero Awak. Boleh kalian cari Instagramnya seleroawak.id. Di situ nanti ada videonya, ada kontak WA untuk kalian order atau mau tanya-tanya. Terus di highlightnya udah ada price list segala macam. Jadi di Instagram kita udah lengkap nih informasinya. Jadi untuk Akademi Bengkulu yang mau order, tinggal cari di Instagramnya aja Akademi Bengkulu, karena udah lengkap banget, udah ada nomor WA, ada menu-menunya juga, dan harga-harganya juga. Jadi tinggal pergi cus langsung aja ke Instagramnya di
seleroawa.id. Ya, sekali lagi deh, seleroawa.id. Oke. Nah, kayaknya karena kita mengingat waktu event yang ke-20 di sore hari ini juga ya Mbak Milen, kita bakalan langsung aja nih akan kita bakalan masuk ke agenda closing kita, dimana itu tadi dialog kita hari ini bersama owner Seleroawa, Mbak Milen, dan langsung aja disiarkan langsung dari lantai 2 Auditorium Universitas Bengkulu. Sama-sama merayakan Radio Sarnik Radionya Bengkulu. Aku Desi, pamit dari ruang dengar kamu. Akhir kata, see you and bye-bye. Sampai ketemu di Dialog Entrepreneur di minggu depan. .2 FM